Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Adit dan rekan aku Valen di Talkshow Share Your Experience. Jadi talkshow ini kita bakal ngobrol bareng STEMian atau mahasiswa dari School of Applied STEM Universitas Prasetya Mulia tentang bagaimana kehidupan mereka di jurusan masing-masing. Nah, pada sesi kali ini kita udah kedatangan nih guest star kita, Kak Angel. Halo Kak Angel. Halo Kak Angel. Hai Adit, hai Valen. Baik. Apa kabar nih Kak? Oh ya, udah baik. Nah, mungkin biar penonton juga pada tahu nih Kak Angel tuh siapa, boleh perkenalan dulu nih Kak, boleh sebut nama, asal daerah, dan prodinya prodi apa? Hai guys, gue Angel dari Product Design Engineering, sekarang gue lagi tinggal di Bekasi. Oke, jadi Kak Angel ini merupakan mahasiswa dari jurusan S1 Product Design Engineering ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih dulu itu daftarnya di Prasmul, habis itu milih jurusannya Product Design Engineering gitu. Mungkin ada cerita khusus gitu yang bisa diceritain. Jadi sebenarnya pas gue SMA itu, gue kan IPA. Terus emang gue dari awal tuh pengennya ke teknik karena supaya dapat gelar ST-nya gitu. Terus kan kayak keren gitu kan kalau cewek itu jurusannya teknik. Terus kayak berasa pinter banget gitu deh. Terus akhirnya gue cari kampus. Udah dapet nih sebenarnya di kampus tetangga. Dan kebetulan koko gue juga di situ kan. Tapi kata nyokap gue kayak, aduh kamu jangan di sini lagi deh, jangan sama koko kamu, cari pengalaman yang baru, biar nanti koneksinya juga makin meluas kan. Akhirnya gue cari-cari lagi tuh, terus ketemu Prasmul. Ya sebenarnya gue kaget sih karena Prasmul buka jurusan STEM gitu kan. Ya kita tahu Prasmul unggul banget kan di bisnisnya. Terus gue datang ke website-nya Prasmul, gue cari tuh di STEM Prasetya Mulia itu, terus gue kayak baru tahu ada jurusan STEM-nya itu gitu kan. Terus gue cari-cari, ada jurusan namanya Product Design Engineering gitu. Terus gue penasaran karena gue nggak pernah dengar jurusan ini sama sekali gitu kan. Terus akhirnya gue cari tahu lebih lanjut. Terus gue baru sadar kalau gue tuh dari kecil emang suka buat produk gitu. Nah terus akhirnya gue singkat cerita gue ikut info sessionnya. Terus gue ini ketemu sama Kak Prodinya Pak Zaki. Pada kenal Pak Zaki nggak? Iya, kenal. Iya, kan sama Pak Zaki itu gue diceritain lebih lanjut produk desain itu apa, ngapain aja, terus kayak scope kerjanya nanti gimana. Terus akhirnya gue coba ikutan daftar, terus pas udah daftar itu gue baru tahu lebih lanjut tentang produk desain engineering. Jadi gue baru mendalami setelah gue daftar itu kan. Terus gue baru tahu kalau PD itu kayak gabungan antara teknik industri sama desain. Jadi kayak menarik banget gitu kan. Terus kayak bisa buat produk kamu sendiri, apalagi kalau di Prasmul kayak bisa ini kan, bisa ngejualin bisnisnya kan, karena dia unggul banget gitu. Akhirnya gue percaya, gue memutuskan kalau gue yakin dengan pilihan baru gue, yaitu PDE ini gitu. Wih, oke, keren-keren. Nah, Kak Angel kan berarti awal tuh dari SMA masih ngeblank nih, mau kemana kan, terus akhirnya dapatnya di Prasmul di jurusan PDE. Tapi gimana sih learning prosesnya selama semester 1, 2, 3, apakah sesuai ekspektasi atau bahkan enggak nih? Nah sebenarnya pas awal-awal semester itu gue bener banget sih, tepat banget sesuai ekspektasi gue gitu kan. Terus kalau dari learning prosesnya sendiri di PDE itu, mungkin di kalian juga ya, itu kayak collaborative learning banget nggak sih? Kita sering digabung sama kelompok-kelompok yang beda jurusan gitu kan. Benar. Terus jadi kayak bener-bener dapat pengalaman yang beda karena bisa belajar dari berbagai sisi juga gitu loh jadinya. Terus kalau dosennya sendiri, kayak gue ngerasa ada kedekatan gitu antara mahasiswa dan dosen. Karena nggak tahu ya kalau jurusan lain, tapi kalau di PD itu mereka tuh kayak, karena kita angkatan pertama juga, jadi kayak mereka jatuhnya kayak orang tua gitu, yang mau ngembangin kita dari yang awal kita nggak tahu apa-apa gitu ya, sampai kita bisa mencapai apa yang sebelumnya kita nggak pikir kita nggak bisa gitu. Terus mereka juga very open gitu ke kita, beberapa udah kayak teman sendiri malah. Kayak gitu sih kalau gue rasa ya dari learning prosesnya. Oke Kak, jadi Kak Angel udah cerita ya tadi tentang gimana kedekatan Kak Angel sama dosen, sama tadi di awal sempat di-mention nih tentang collaborative learning. Nah, kira-kira berkaitan dengan collaborative learning nih, selama Kak sekarang udah semester 6 berarti ya? Nah, selama 6 semester ini ada nggak sih mata kuliah atau project mungkin yang dikerjain bareng-bareng gitu, yang memorable banget buat Kakak, boleh diceritain? Selama aku 5 semester ini, kan yang paling memorable sebenarnya pas SP kemarin. Jadi gue sempat ikut SP karena gue ada co-op
cooperative learning. Di sini tuh kayak PDE ada program magang selama 8 bulan. Terus jadi mata kuliah yang harusnya gue ambil semester 7 itu kan dipadetin di semester pendek ini. Nah, semester pendek ini tuh bebarengan Komdev juga gitu kan. Jadi waktu itu hektik banget. Terus di situ juga gue dapat mata kuliah yaitu namanya Computer Aided Engineering, CAE. Dan itu ada yang project sendiri, ada yang digabung sama kelompok kan. Nah, gue dikelompokin sama Willion. Nah, untungnya kayak menariknya matkul ini tuh dia bener-bener brainstorming. Jadi gue bener-bener kayak ngobrol bareng Willion. Temen gue itu tuh kayak bener-bener apa ya, brainstorming banget sama dia feedbacknya juga ada, terus aku bisa ini juga apa nyampein ide aku gitu-gitu. Terus kayak kan computer aided engineering ini tentang bikin motor ya kalau nggak salah, body motor. Jadi kita bener-bener disuruh desain body motor gitu yang gua sama sekali nggak pernah tahu tentang permotoran. Tiba-tiba project itu harus buat body motor. Akhirnya banyak banget tuh aku mesti kolaborasi sama si Willion karena Willion kan lebih ngerti ya, lebih paham cowok tentang motor. Akhirnya banyak banget tanya ke dia, terus dia ngasih saran, masukan, terus kita jadi saling feedback bareng sih gitu. Keren, berarti ada kolaborasi dengan jurusan lain itu ada ini kesenangan sendiri karena bisa ketemu orang-orang dengan ilmu yang lain juga ya Kak. Nah Kak, tapi kan aku juga dengarnya kalau Kak Angel kan sering ikut kepanitiaan yang berarti sering senang di dalam dunia non-akademis. Boleh dong diceritain apa aja yang didapat? Sebenarnya kalau non-akademis tuh gue ngikutinnya banyak banget ya pas di semester awal, tapi karena gue tuh dulu sempet kayak mikir semester pertama mungkin masih pelajarannya masih gampang, akhirnya gue aktifin banget di organisasi gitu kan. Nah pas gue semester awal tuh gue sempat ikut kepengurusan, panit, lomba, sama SC futsal. Pas gue kepanitiaan itu yang gue rasa gue dapet teman-teman dari jurusan berbeda dan gue jadi lebih membuka pertemanan gue gitu loh, pergaulan gue. Terus gue bisa gue pernah nih waktu itu di panit futsal gue jadi supporting gitu. Terus gue satu tim tuh cewek sendiri gitu kan, terus dapet temen cowok-cowok dari jurusan lain yang mereka tuh asik banget orangnya. Terus sambil kita kerja juga kita sambil ketawa-ketawa, pokoknya kayak yang asik banget gitu. Terus waktu itu gue di SISO pernah jadi fasil modul juga kan, Adit juga kan di programming. Nah waktu itu gue di Science Fun Day, terus kayak ketemu bocil-bocil gitu kayak lucu banget. Terus abis itu gue sekarang lagi menekuni public relations, dan di sini gue bener-bener kayak ngembangin leadership skills gue sih, kayak dari komunikasi, terus gimana gue deliver task-task yang udah ada. Pokoknya kayak bener-bener ngembangin diri banget sih selama ikut kepanitiaan ini sama kepengurusan gitu. Terus nih ya, yang gue pengen dari kepengurusan itu, gue justru ngambilnya tuh nggak mau yang berhubungan sama jurusan gue. Kan jurusan gue desain, tapi gue pengennya nyoba yang beda lah, biar dapat ilmunya juga lebih lagi kan gitu. Kayak nggak ada yang nyambung ke desain. Oke, berarti ngambil panitnya di luar desain lah ya, karena udah kuliahnya udah desain juga gitu. Nah, tadi Kak Angel udah cerita banyak nih tentang gimana sibuknya dia panit, organisasi, sampai jadi sporting gitu-gitu. Nah, tapi aku dengar-dengar nih, tadi juga di awal udah sempat mention juga masalah Komdev waktu SP kemarin yang Komdev 2. Boleh diceritain dong Kak, kemarin tuh pengalaman Komdevnya gimana? Kayaknya seru gitu, sampai ada hashtag Komdev is fun. Boleh diceritain? Iya, jadi Komdev kemarin kan kita kebetulan online karena lagi pandemi. Yang ekspektasi gue tadinya bisa ketawa ngobrol-ngobrol bareng di desa gitu kan, seru banget ya. Kayak terus bisa explore desanya, ke hutan gimana gitu. Nggak taunya online gitu kan. Nah ternyata walaupun online itu tuh nggak membatasi kita gitu loh. Kayak kita tetap bisa bonding sama mitra. Nah tapi di kelompok gue itu kan kita bertujuh. Terus digabung sama dari STEM, dari SBE. Nah, sayangnya karena STEM masih dikit gitu ya. Jadi dari 7 orang itu, yang STEM itu cuma berdua. Gue sama Alvin Judasianandar tuh, udah gue sebut Alvin. Terus di Komdev ini, gue awal-awalnya kayak kagok gitu, soalnya assignment yang harus dikumpulin itu, paper-papernya, itu bahasa bisnis banget, karena kan biasanya kalau kita di STEM scientific paper gak sih? Iya, scientific. Nah,
ya kan? Tapi kalau di sini tuh bikin proposal rancangan kerja, keuangan, laporan perkembangan. Kayak bukan bahasa STEM banget gitu kan. Tapi gue waktu itu sih, karena kalau bikin paper kita selalu call gitu kan, terus kayak dibagi kamu ngerjain ini. Akhirnya tiap kali gue ngerjain part gue itu, gue selalu nanya dulu ke temen gue yang si Alvin ini, kayak, Vin, tolong bantuin gue dong, ini maksudnya apa? Ternyata Alvin tuh kan jurusan bisnis mathematics kan, ternyata dia ngerti juga loh bikin paper gitu, makanya gue kayak, wow. Iya, terus mitra, singkat cerita nih ya, mitra gue itu kan bisnisnya Nurjana Wedding, NJ Wedding. Tadinya tuh agak ribet gitu, karena kalau teman-teman lain itu kan lebih ke produk ya, lebih ke makanan, minuman. Kalau wedding kan bukan apa ya, kayak nggak konkret gitu lah, bendanya nggak bisa kita rasain gitu-gitu. Tapi ya ternyata kita masih bisa ada yang kita rasain. Jadi dari cara kita bikin portfolio tuh, waktu itu portfolio, katalog kita rapihin semua. Terus kita ngajarin dia sisi bisnisnya tuh, anak-anak bisnis pada ngajarin bisnis kayak cara bikin laporan keuangan yang baik, terus cara memperluas bisnis. Tapi karena gue dari product design, output yang gue kasih ke ibu, namanya Ibu Nurjana Wedding. Ibu Nurjana ini gue bikinin dia portfolio sama katalog sama price list, terus kayak stempel, logonya dibenerin gitu-gitu. Seru banget sih. Berarti kan kalau dari sisi Komdev nih, meskipun online tetap seru ya, karena masih bisa bonding dengan teman sama mitranya. Nah, tapi tentunya kalau Komdev aja online, perkuliahan juga online nih. Nah, gimana tuh online learning, masih seru gak, Kak? Masih dong. Kayak dulu coba ceritain. Mungkin pas awal-awal tuh sempet kagok kan, karena beda lah suasana di kelas. Biasanya kita langsung ngobrol, terus kayak kalau main bisa langsung nepok temen gitu kan, nyentuh temen. Tapi kayak tiba-tiba harus dari layar laptop gitu kan, kayak dulu awal-awal tuh kayak bosen banget gitu kan, boring. Kalian ngerasain gitu juga nggak sih? Awal-awal sih ya adaptasinya emang ada ini sih. Kan, terus transisinya harus disesuaikan lagi. Tapi kan kita udah hampir setahun, udah setahun malah lebih. Udah lebih. Kayak gini. Iya kan, lebih. Terus udah biasa aja gitu. Tapi yang gue rasain sih ngatur jadwal tuh lebih fleksibel ya. Jadi kan, terus yang paling enak itu recording di kelas gak sih? Kayak gue paling memanfaatkan fitur recording itu sih. Jadi kalau gue mau ujian terus gue kayak masih agak kurang ngerti gitu, kayak tinggal gue ulang lagi videonya, pokoknya bener-bener memanfaatkan fitur recording itu sih gue. Gitu. Oke, jadi Kak Angel udah cerita ya gimana keseruannya online learning, habis itu online Komdev juga tadi seru banget. Nah, kita udah ngobrol banyak nih Kak, dan Kak juga udah kurang lebih 6 semester di PDE gitu. Boleh nggak sih Kak kasih satu kata yang mewakili Product Design Engineering atau jurusan Kakak? Habis itu bisa diceritain kenapa ngasih satu kata itu. Apa ya? Kayak gue ngerasa kalau PDE itu family, I don't know. Kayak suka banget sama keluarga PDE ini. Karena kan kita cuma bersembilan tuh. Kayak gue ngerasa ini tuh family banget. Gue suka curhat ke mereka, mereka juga sebaliknya. Terus kayak family yang bener-bener dari awal udah bareng-bareng. Terus sampai kita nanti dari PGU gitu ya, sampai nanti amin kita lulus bareng-bareng gitu kan. Amin. Terus kayak terlalu banyak memori sama mereka, terus dosen-dosennya juga baik. Pokoknya bener-bener bonding banget deh. Dulu kayak sebelum pandemi, aduh gue jadi sedih. Pokoknya sebelum pandemi itu kita tiap kali abis kelas kita main bareng, nongkrong bareng. Terus kayak mencoba segala sesuatu bareng-bareng. Pas pandemi ketemunya beberapa orang doang kan ketemunya. Terus kalau ketemu juga kadang cuma lewat Google Meet gitu, kayak ngobrol-ngobrol biasa, nggak bisa tapi masih oke sih. Gitu. Wih, Kak Angel sampai sedih nih kalau mengingat lagi ya Kak, karena saking bondingnya dengan teman-teman ya Kak. Nah Kak, kalau misalnya dari segi pertemanan yang ada dalam jurusan itu bikin sampai Kakak merasa jadi keluarga, satu keluarga, nah boleh dong kasih kesan-pesan untuk penonton nih, khususnya anak-anak SMA PDE itu kayak gimana sih, dan mereka kasih pesan bahwa mereka harus masuk ke PDE ini. Waduh. Jadi guys, kalau di PDE itu
kalian serunya itu kalian bisa bikin produk kalian sendiri gitu loh. Banyak-banyak banget bahkan tiap semester selalu ada project di mana kalian tuh disuruh sama dosen buat bikin suatu produk dari sketsa misalnya, dari 3D prototyping, dari kita beneran bikin prototype aslinya gitu, mini prototype. Sampai waktu itu pernah jadi prototype yang aslinya. Itu seru banget gak sih kita bisa bikin produk sendiri. Nah, terus dari Prasmul juga dibantu buat ngebisnisin gitu. Jadi buat kalian yang demen banget nih sama desain-desain produk, kalian join lah PDE. Soalnya kayak bener-bener diasah sama Prasmul supaya bisa menciptakan produk sendiri. Nah, terus kalau dari teman-teman gitu ya, kalau dari gue sama teman-teman, mungkin saran gue itu kuliah itu kan masa-masa yang harus dinikmatin ya. Jadi jangan ragu lah untuk ngambil langkah yang menurut kalian itu the best choice buat kalian. Kayak gue dulu awalnya gue masih ragu masuk di PDE, tapi gue akhirnya persiapin diri, gue mantengin pilihan gue, dan ya selama kuliah gue malah jadi enjoy banget gitu. Kayak gue lagi pengen sih bener-bener selama kuliah itu cari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya dan selalu terbuka untuk kesempatan baru. Jadi kalian juga harus selalu terbuka untuk kesempatan masuk di PDE. Wih, keren. Asik banget kata-katanya nih. Nah, teman-teman, itu yang harus kalian ingat ya, bahwa kalian harus tetap memperhatikan pilihan kalian untuk kedepannya. Nah, Kak, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir dari kita. Nah, aku dan Kak Adit nih mau berterima kasih banyak ke Kak Angel udah saling share nih tentang pengalaman kakak selama berada di jurusan PDE di Prasmul. Nah, teman-teman, jadi kalian jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube dan juga Instagram dari STEM di @stemprasetyamulya, karena tentunya akan sangat banyak informasi tentang STEM di situ. Nah, thank you for today guys, and see you at the next share your experience. Bye bye. Bye. See you.